Populasi Muslim diprediksi akan tumbuh lebih dari 2 kali lipat, lebih cepat daripada populasi keseluruhan pada tahun 2060. Selain itu, diprediksi bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di dunia, melampaui Kristen setelah tahun 2050. Anda akan terkejut mengetahui bahwa per April 2023, populasi Muslim global telah mencapai lebih dari 2 miliar, yang merupakan sekitar 24,1% dari populasi dunia. Ini menjadikan Islam agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Tidak ada negara di mana Muslim dilarang masuk hanya berdasarkan agama mereka. Namun, ada tempat dengan pembatasan, ketegangan, atau kebijakan yang dapat menjadi tantangan bagi Muslim, terutama di wilayah tertentu atau bagi mereka yang berasal dari negara tertentu. Dalam video hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda 10 negara teratas di mana Muslim tidak diizinkan pada tahun 2025. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Nomor 10, Slovakia. Kastil, gua unik, sumber air panas, arsitektur rakyat, laut mati Eropa, kota Celtic yang terkenal, hutan belantara Eropa, dan banyak lagi. Ini adalah beberapa tujuan wisata unik Slovakia yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Populasi Slovakia adalah 5,43 juta pada tahun 2023, dibandingkan dengan 5,41 juta satu dekade sebelumnya. Pada tahun 2021, 3.862 orang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Meskipun perwakilan dari komunitas Muslim memperkirakan jumlah mereka mencapai 6.000. Slovakia saat ini memiliki 7 masjid di dalam wilayahnya. Islamofobia di Slovakia telah menjadi perhatian yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tren yang lebih luas dari meningkatnya sentimen anti-Muslim di seluruh Eropa. Sementara Slovakia memiliki populasi Muslim yang kecil, diperkirakan kurang dari 0,1% dari total populasi, Islamofobia terwujud dalam berbagai cara, termasuk retorika politik, sikap sosial, dan keputusan kebijakan. Politisi Slovakia, terutama dari partai sayap kanan dan nasionalis, telah menggunakan retorika anti-Muslim untuk mendapatkan dukungan. Ketakutan terhadap Muslim sering dibesar-besarkan, meskipun populasi Muslimnya kecil. Retorika ini menjadi sangat jelas selama krisis migran Eropa pada tahun 2015, ketika Slovakia, seperti banyak negara Eropa lainnya, melihat masuknya pengungsi, banyak di antaranya adalah Muslim. Mantan Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, menjadi berita utama dengan menyatakan bahwa Islam tidak memiliki tempat di Slovakia dan bahwa pemerintahnya tidak akan menerima pengungsi Muslim. Pernyataan tersebut telah berkontribusi pada lingkungan yang tidak bersahabat bagi umat Muslim dan mereka yang dianggap Muslim. Opini publik di Slovakia sebagian besar tidak mendukung Muslim. Survei dan studi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Slovakia memiliki pandangan negatif terhadap Muslim, yang sering mengaitkannya dengan terorisme dan ekstremisme. Terdapat laporan tentang kejahatan kebencian dan diskriminasi terhadap Muslim, termasuk pelecehan verbal dan serangan fisik. Komunitas Muslim yang kecil di Slovakia sering merasa terpinggirkan dan rentan. Pada tahun 2016, Slovakia mengesahkan undang-undang yang mempersulit pengakuan Islam sebagai agama resmi. Undang-undang tersebut mengharuskan sebuah kelompok agama memiliki setidaknya 50.000 anggota untuk diakui, yang merupakan ambang batas yang tinggi mengingat jumlah Muslim yang sedikit di negara tersebut. Undang-undang ini secara efektif mencegah komunitas Muslim untuk mendirikan masjid atau sekolah agama yang diakui secara resmi. Media Slovakia telah berperan dalam menyebarkan sentimen Islamofobia dengan sering menggambarkan Islam secara negatif. Liputan media sering berfokus pada terorisme, kekerasan, dan perbedaan budaya, yang memperkuat stereotip dan ketakutan di kalangan masyarakat. Pendekatan Slovakia terhadap Islam dan Muslim telah menuai kritik dari organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional. Organisasi-organisasi ini
telah mendesak Slovakia untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan toleran terhadap minoritas agama, termasuk Muslim. Nomor 9. Bhutan. Bagi banyak wisatawan, Bhutan dikenal sebagai tempat paling bahagia di bumi berkat filosofi pembangunan yang unik tentang kebahagiaan nasional bruto. Alih-alih hanya mengukur hasil ekonomi, fokus Bhutan pada kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara sangat holistik. Islam dianggap sebagai agama minoritas di Bhutan, dengan sekitar 5.000 hingga 7.000 Muslim di negara tersebut. Meskipun populasi Muslim rendah, banyak kegiatan Islamofobia terjadi di Bhutan. Bhutan tidak secara luas dianggap sebagai tempat yang memiliki Islamofobia, terutama karena populasi Muslim di negara tersebut sangat kecil dan bukan titik fokus wacana publik atau politik. Bhutan sebagian besar beragama Buddha, dan pemerintahnya menekankan presentasi budaya Buddha. Sementara kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, promosi agama non-Buddha dibatasi, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada minoritas agama, termasuk Muslim. Namun, tidak ada bukti signifikan tentang Islamofobia yang aktif atau tersebar luas di Bhutan. Kurangnya masjid umum dan sifat privat praktik Islam di negara tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh minoritas agama daripada Islamofobia tertentu. Singkatnya, Islamofobia bukanlah masalah yang menonjol di Bhutan, tetapi lingkungan untuk minoritas agama dibentuk oleh penekanan kuat negara tersebut pada identitas Buddha. Nomor 8. Sri Lanka. Sri Lanka adalah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, dan negara ini adalah rumah bagi beberapa peradaban tertua di dunia. Rakyatnya memiliki cinta yang mendalam dan abadi untuk tradisi mereka. Sri Lanka juga merupakan negara dengan keindahan alam yang menakjubkan. Islam adalah agama terbesar ketiga di Sri Lanka, dengan sekitar 99,7% dari total populasi mengikuti agama tersebut. Sekitar 1,9 juta orang Sri Lanka menganut Islam, menurut sensus Sri Lanka tahun 2012. Islamofobia di Sri Lanka telah menjadi perhatian yang berkembang, terutama sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 2009. Ketegangan antara penduduk mayoritas Buddha dan minoritas Muslim telah dipicu oleh kelompok-kelompok nasionalis yang menyebarkan retorika anti-Muslim. Hal ini telah menyebabkan insiden kekerasan, termasuk kerusuhan Alutgama pada tahun 2014 dan kerusuhan Kandy pada tahun 2018, di mana properti Muslim hancur dan nyawa melayang. Pengeboman Minggu, Paskah pada tahun 2019 oleh ekstremis Islam semakin mengintensifkan Islamofobia yang menyebabkan pelecehan dan diskriminasi yang meluas terhadap Muslim. Kebijakan pemerintah seperti larangan sementara penutup wajah dan kremasi wajib bagi korban COVID-19 juga berkontribusi pada persepsi marginalisasi dalam komunitas Muslim. Secara keseluruhan, Islamofobia di Sri Lanka didorong oleh faktor etnis, agama, dan politik yang mengakibatkan tantangan signifikan bagi minoritas Muslim. Nomor 7. India. India terkenal dengan warisan budaya yang kaya, monumen bersejarah seperti Taj Mahal, masakan yang beragam, festival yang meriah, dan tujuan spiritual. Pemandangan alam negara itu, dari Himalaya hingga daerah terpencil Kerala, serta kota-kota yang ramai seperti Delhi dan Mumbai, juga menarik banyak wisatawan. Fakta menariknya, India adalah rumah bagi 10,9% populasi Muslim dunia. Menurut Pew Research Center, mungkin ada 213 juta Muslim pada tahun 2020, yang merupakan sekitar 15% dari populasi India. Islamofobia di India telah menjadi masalah yang signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya sentimen anti-Muslim di berbagai bagian negara ini. Hal ini telah dipicu oleh retorika politik, kekerasan komunal, dan media sosial yang menyebabkan meningkatnya polarisasi antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Insiden utama termasuk kerusuhan Gujarat pada tahun 2002 dan kerusuhan Delhi pada tahun 2020, serta hukuman gantung massal terhadap Muslim yang dituduh menyembelih sapi. Selain itu, kebijakan seperti Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan dan Daftar Warga Negara Nasional telah dikritik karena mendiskriminasi Muslim. Media sosial dan misinformasi juga berperan dalam menyebarkan narasi Islamofobia
yang mengarah pada ujaran kebencian dan kekerasan. Komunitas Muslim di India menghadapi tantangan terkait dengan diskriminasi, pengucilan sosial, dan marginalisasi ekonomi yang menjadikan Islamofobia sebagai masalah yang mendesak. Nomor 6. Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah hampir terus-menerus tidak stabil sejak kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Negara ini kaya akan berlian, emas, minyak, dan uranium, tetapi memiliki salah satu populasi termiskin di dunia. Per Juni 2024, populasi Muslim Republik Afrika Tengah diperkirakan sekitar 8,9% atau 750.000 orang, menjadikan Islam agama terbesar kedua di negara ini setelah Kristen. Sebagian besar Muslim tinggal di Timur Laut, dekat perbatasan dengan Sudan dan Chad, yang juga mayoritas Muslim. Islamofobia di Republik Afrika Tengah telah menjadi masalah serius, terutama selama konflik sipil yang dimulai pada tahun 2012. Konflik tersebut terutama terjadi antara kelompok pemberontak Seleka yang mayoritas Muslim dan milisi Kristen anti-Balaka. Konflik ini telah menyebabkan kekerasan yang meluas terhadap Muslim. Banyak Muslim menjadi korban, mengungsi, atau terpaksa meninggalkan negara tersebut karena seluruh komunitas menjadi sasaran milisi anti-Balaka. Kekerasan ini termasuk penghancuran masjid dan serangan brutal terhadap warga sipil Muslim. Konflik tersebut telah berubah menjadi krisis kemanusiaan dengan pengungsian dan penderitaan yang signifikan, terutama di kalangan penduduk Muslim. Fobia terhadap Islam yang dipicu oleh konflik tetap menjadi hambatan besar bagi perdamaian dan rekonsiliasi. Nomor 5. Tiongkok. Tiongkok adalah perpaduan yang menarik antara tradisi dan modernitas. Kuil-kuil berusia berabad-abad dikelilingi oleh gedung pencakar langit yang berkilauan, makanan jalanan yang berwarna-warni, dan istana kekaisaran, serta formasi alam yang mencolok dan pagoda kuno. Orang Tiongkok cenderung menghormati tradisi, tetapi mereka juga merangkul banyak bagian dari budaya populer Barat. Populasi Muslim Tiongkok pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 25 juta orang, yang kurang dari 2% dari total populasi negara tersebut. Populasi ini terdiri dari 10 kelompok etnis, mayoritas Muslim, yang mencakup 20% dari 55 etnis minoritas Tiongkok. Kelompok terbesar adalah Uighur dan Hui, yang bersama-sama mencakup hampir 90% dari populasi Muslim Tiongkok. Islamofobia di Tiongkok terutama mempengaruhi minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan tindakan keras terhadap Uighur, termasuk penahanan massal di kamp-kamp yang disebut sebagai reedukasi, pengawasan, dan pembatasan yang ekstensif terhadap praktik keagamaan. Tindakan pemerintah secara resmi dibingkai sebagai kontraterorisme dan upaya untuk memerangi ekstremisme. Tetapi tindakan tersebut telah menyebabkan kritik internasional yang meluas atas pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan-tindakan ini termasuk asimilasi paksa, penindasan budaya, dan campur tangan yang signifikan dalam praktik keagamaan. Situasi ini mencerminkan masalah yang lebih luas tentang kontrol negara dan penindasan etnis minoritas di Tiongkok. Nomor 4. Angola. Angola dikenal karena sumber daya alamnya, terutama minyak dan berlian. Ibu kota Luanda terkenal karena suasananya yang ramai dan pantai-pantainya yang indah. Air terjun Kangela terletak di Provinsi Moxico dan merupakan air terjun terbesar kedua di Afrika, serta tempat yang wajib dikunjungi bagi para pencinta alam. Angola adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, dengan Islam sebagai agama minoritas. Berdasarkan sensus tahun 2014, terdapat 195.000 Muslim di Angola, yang mewakili 1% dari total populasi. Sebagian besar Muslim di Angola adalah Islam Sunni. Islamofobia di Angola relatif kurang menonjol dibandingkan dengan wilayah lain, terutama karena populasi Muslim yang kecil di negara itu, yang merupakan persentase kecil dari keseluruhan populasi. Sebagian besar penduduk Angola beragama Kristen, dengan minoritas kecil yang mempraktikkan Islam. Meskipun ada laporan sesekali tentang diskriminasi dan ketegangan sosial, tidak ada Islamofobia yang meluas atau sistematis di Angola. Komunitas Muslim umumnya terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat,
dan tidak ada konflik atau kebijakan signifikan yang secara khusus menargetkan Muslim. Masalah toleransi beragama di negara ini lebih sering dikaitkan dengan tantangan yang lebih luas terkait dengan keragaman dan kebebasan beragama. Nomor 3. Jepang. Jepang disebut sebagai negeri matahari terbit karena dari Tiongkok, matahari terbit tampak dari arah Jepang. Orang Jepang menyebut negara mereka Nippon atau Nihon, yang secara harfiah berarti sumber matahari. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai negeri matahari terbit. Di negara ini, tempat matahari terbit pertama kali, aktivitas terhadap umat Islam juga mulai meningkat pada Agustus 2023. Jepang diperkirakan memiliki 230.000 Muslim, yaitu sekitar 0,15% dari populasi negara tersebut. Mayoritas Muslim di Jepang adalah imigran dari negara-negara seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, dengan sekitar 50.000 Muslim asli Jepang. Islam adalah salah satu agama minoritas terkecil di Jepang, tetapi telah berkembang pesat karena imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim. Islamofobia di Jepang tidak terdokumentasikan secara luas, tetapi memang ada hingga batas tertentu. Jepang memiliki populasi Muslim yang sangat kecil, yang sebagian besar terdiri dari para imigran. Kurangnya keakraban dengan Islam di kalangan masyarakat umum terkadang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan stereotip negatif. Insiden Islamofobia mencakup laporan sesekali tentang diskriminasi dan pengucilan sosial, serta tantangan terkait pembangunan masjid dan pusat-pusat Islam. Sementara Jepang secara umum mempertahankan tingkat keharmonisan sosial yang tinggi, ukuran komunitas Muslim yang kecil dan kesadaran publik yang terbatas dapat berkontribusi pada prasangka yang sporadis. Upaya untuk meningkatkan dialog antaragama dan meningkatkan kesadaran tentang Islam sedang berlangsung untuk mengatasi masalah ini. Nomor 1. Myanmar. Negara ini disebut tanah emas karena memiliki banyak kuil emas yang indah seperti Shwedagon Pagoda dan tempat-tempat menenangkan lainnya untuk merasakan ketenangan pikiran. Ada banyak pantai dan kuil Buddha yang membuat Myanmar menjadi negara yang sangat indah. Pada tahun 2016, 2,3% dari populasi Myanmar, atau 1.147.495 orang, diidentifikasi sebagai Muslim. Ini adalah penurunan yang signifikan dari populasi Muslim 4,3% yang tercatat dalam sensus 2014, yang kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya pengungsi Rohingya yang meninggalkan negara itu pada tahun 2017. Islamofobia di Myanmar adalah masalah penting yang terkait erat dengan konflik etnis dan agama di negara tersebut. Minoritas Muslim Rohingya telah menghadapi penganiayaan berat, termasuk kekerasan, pengungsian, dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama sejak penumpasan yang dipimpin militer pada tahun 2017. Pemerintah dan beberapa segmen dari populasi mayoritas Buddha sering menggambarkan Rohingya dalam cahaya negatif, yang memicu sentimen anti-Muslim. Penganiayaan tersebut telah menyebabkan kecaman internasional yang meluas dan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak orang Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Selain krisis Rohingya, ada laporan diskriminasi terhadap komunitas Muslim lainnya di Myanmar, yang mencerminkan masalah intoleransi etnis dan agama yang lebih luas. Terima kasih telah menonton, dan mari kita tingkatkan toleransi dan pemahaman antaragama. Sampai jumpa.